Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tori, tontonan ringan. Kali ini saya akan mencoba review film yang diangkat dari sebuah novel The Crucible, karya Gong Jiang, yang berjudul Silence, tahun 2011. Salah satu film yang berdasarkan kisah nyata, film ini mengangkat pelecehan seksual yang terjadi di sebuah sekolah penyandang cacat tunarungu wicara di Gwangju, Korea Selatan pada tahun 2005. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Film ini dimulai dengan seorang guru kesenian fresh graduate, Kang In-ho, yang lagi melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang masih lumayan terpencil karena dia ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah luar biasa berasrama untuk anak-anak tunarungu di daerah Mujin. Di awal film, kita diperlihatkan gimana perjalanan si Pak Guru Kang yang tiba-tiba ngerem karena nabrak seekor binatang sampai kaca mobilnya retak. Sedangkan ada scene juga yang kasih lihat ada anak kecil yang jalan ke tengah rel kereta terus ketabrak dan meninggal. Oh iya, Pak Kang ini punya satu anak perempuan yang dititipin ke ibunya karena istrinya sudah meninggal. Kang In-ho akhirnya pergi ke sebuah bengkel, dan di bengkel dia nggak sengaja ketemu sama Se Yujin yang merupakan seorang aktivis HAM. Yujin nabrak mobil Pak Kang dari belakang, yang bikin mobilnya jadi nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya dia tanggung jawab untuk ngantar Pak Kang untuk sampai ke sekolah. Sampai sekolah, Pak Guru Kang langsung ke ruangan kepala sekolah. Sampai ruangan kepala sekolah, dia disambut baik karena Pak Kang rekomendasi salah satu profesor kenalan si kepala sekolah. Si kepala sekolah lalu memanggil kepala admin sekolah tersebut yang ternyata adalah kembarannya. Keluar dari ruangan kepala sekolah, Pak Kang tiba-tiba dimintai dana sumbangan pengembangan sama si kepala admin dengan jumlah 50 juta won kalau emang benar-benar pengen kerja di situ. Dan karena hal ini, ibunya sampai jual rumah yang mereka tinggali. Hari pertama ngajar, Pak Kang nyuruh muridnya untuk menggambar 3 buah apel persis seperti yang sudah dia susun di depan kelas. Perhatian Pak Kang tertuju sama 3 orang murid. Yang pertama, karena hasil gambarnya bagus, bernama Kim Yendo. Murid kedua yang narik perhatiannya adalah teman sebangkunya Kim Yendo, yaitu Jin Yuri, yang selalu kelihatan lagi makan. Murid ketiga yang menarik perhatiannya, murid laki-laki yang masuk kelas kesiangan, namanya Jan Minso. Ketika si Minso ini dimarahi karena kesiangan, Pak Kang kaget pas lihat mukanya, karena muka anak ini babak belur, banyak lebam-lebamnya. Akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang janggal, karena ada hal yang kerasa aneh dari anak-anak yang sekolah di sini. Terkesan mereka sangat murung dan sama sekali nggak welcome walau diajak bicara. Pak Kang akhirnya nanya sama Pak Bo Hyung yang udah lama jadi guru di sekolah itu, dan mendapati bahwa Minso katanya sekarang lagi fase depresi karena adiknya baru aja meninggal ketabrak kereta yang ada di scene film awal. Pak Bo Hyung juga bilang kalau anak-anak dengan latar belakang kekurangan ini gak sama kayak anak-anak biasanya. Seramah apapun dia memperlakukan mereka, mereka tetap gak akan terbuka sama kita. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru, Pak Kang pulang lumayan larut hari itu. Ketika mau turun tangga, tiba-tiba dia mendengar suara tangis dari dalam toilet perempuan.
tapi suaranya hilang ketika pintunya diketuk. Kemudian muncul penjaga sekolah yang negur Pak Kang karena mau masuk ke toilet perempuan. Akhirnya Pak Kang pulang karena gerbang katanya sudah mau dikunci. Besoknya, Pak Kang ngeliat Minso lagi dipukulin abis-abisan sama Pak Bokyong di dalam ruang guru. Tapi guru-guru semuanya bertingkah seakan gak ada apa-apa. Setelah dilerai, Pak Bokyong ngejelasin dia mulai mukul Minso karena berusaha keluar asrama waktu malam hari dan ngajak 2 orang anak perempuan. Pulangnya, Pak Kang gak sengaja melihat Yuri yang lagi duduk di jendela kamarnya. Pak Kang buru-buru lari ke kamarnya Yuri dan nurunin dia dari jendela. Yuri kaget sambil memeluk bonekanya. Tapi ketika Pak Kang mau pergi, Yuri narik tangan Pak Kang menuju suatu ruangan di lantai bawah, lalu kembali ke kamarnya. Pak Kang memutuskan untuk membuka pintu ruangan tersebut. Ternyata di dalamnya ada Yendo yang kepalanya lagi dicemplung-cemplungin sama si penanggung jawab asrama yang ternyata adalah adik angkat kepala sekolah. Yendo keadaannya gak bagus. Akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat dan dirawat beberapa hari. Kepala sekolah manggil Pak Kang untuk minta Pak Kang maafin penanggung jawab asrama. Di perjalanan pulang, Eugene menelpon Pak Kang untuk mengajak ketemuan di luar rumah sakit karena hal ini kurang pantas kalau diomongin di rumah sakit. Mereka janjian di sebuah kafe yang gak begitu jauh dari rumah sakit. Dengan suara yang terbata-bata dan mimik yang hampir nangis, Eugene menjelaskan kalau Yendo semalam cerita sama dia kalau dia adalah korban dari pelecehan seksual kepala sekolah. Dia pertama kali dilecehin sama kepala sekolah di toilet perempuan. Jadi, suara tangisan anak kecil yang kedengeran sama Pak Kang adalah suara Yendo. Pak Kang langsung ngerasa nyesel dan kebayang-bayang kenapa waktu itu dia gak ngedobrak pintunya. Dan alasan kenapa si penanggung jawab asrama itu nyemplung-nyemplungin kepala si Yendo adalah karena si penanggung jawab asrama itu adalah pacarnya kepala sekolah. Jadi, dia tuh cemburu. Iya, jadi kepala sekolah pacaran sama adik angkatnya sendiri. Pak Kang langsung berpikiran untuk lapor polisi. Tapi ternyata kasus itu udah sampai ke polisi, tapi malah dikembalikan ke sekolahnya. Dan sebagai hukuman buat anak-anak itu karena kasus sudah sampai keluar sekolah adalah dipukuli habis-habisan. Jadi intinya di sini polisi juga nggak berpihak sama sekali sama anak-anak ini. Akhirnya, Pak Kang sama Eugene inisiatif untuk bikin video bukti, yang mana anak-anak ini ngomong di video menceritakan semuanya dari sisi mereka.
Ketika Yendo cerita, di belakangnya Yuri kaget karena ternyata Yuri juga mengalami pelecehan yang sama dengan kepala sekolah. Bedanya, Yuri dilecehkan di ruang kepala sekolah yang mana ada CCTV-nya. Keesokan harinya, Eugene berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintah yang sekiranya bisa membantu dia. Tapi hasilnya nihil. Semua lembaga dimulai dari dinas pendidikan, kantor balai kota, kantor polisi, semuanya saling oper-operan dengan alasan bukan tanggung jawab kami. Lalu datang telepon dari pihak TV swasta yang bilang mau meliput kesaksian anak-anak ini semua dan nayangin secara nasional. Karena lagi dilindungi sama Pak Kang, Yendo dan Yuri menghilang dari sekolah. Karena mereka hilang, Pak Bohyong interogasi si Minso untuk nyari keberadaan anak berdua itu ada di mana. Karena Minso adalah teman bermain mereka berdua. Interogasinya pun gak halus. Minso dipukuli habis-habisan di dalam ruangan kepala sekolah. Disaksikan sama kepala sekolah dan kepala admin. Tanpa mereka sadari, di luar pintu ada Pak Kang yang lagi mau masuk ke ruangan kepala sekolah. Pak Byung-ho mau lanjut pukulin Minso pakai stick golf di luar ruangan. Dia lalu menyeret Minso keluar dan kaget pas buka pintu ada Pak Kang. Tapi dia lewat aja gitu sambil nabrak bahunya Pak Kang. Ngelihat Minso yang babak belur, Pak Kang ngejar Pak Byung-ho dan mukul kepalanya sampai berdarah. Lalu Minso dibawa pergi. Minso dimintai untuk memberikan kesaksian juga, sambil direkam. Sebelum direkam, Minso bertanya, apakah mereka akan dihukum? Pak Kang jawab, iya, aku janji. Akhirnya Minso cerita kalau dia dan adiknya adalah korban pelecehan dari Pak Byung-ho. Sepulang sekolah, dia dan adiknya suka diundang ke rumah Pak Byung-ho dan gak bisa nolak sama sekali. Karena kalau menolak akan dihajar habis-habisan seharian. Pagi hari setelah semalaman mereka dilecehkan, adik Minso menghilang gak tahu kemana. Sampai akhirnya muncul kabar kalau dia meninggal ketabrak kereta. Respon dari siaran itu lumayan bikin gaduh kantor kejaksaan. Akhirnya, kepala sekolah, kepala admin, dan Pak Byung-ho ditangkap polisi dan jadi tersangka. Nah, kalau kepolisian akhirnya berpihak sama anak-anak ini ternyata salah total. Ternyata polisi tetap berpihak sama kepala sekolah itu dan penangkapannya hanya formalitas. Sidang pertama dihadiri sebagian sama yang pro kepala sekolah, sebagiannya lagi yang pro sama anak-anak itu, yang rata-rata adalah penyandang tunarungu. Sidang berjalan berhari-hari dengan keadaan yang lumayan berat sebelah. Semua orang berpihak sama si kepala sekolah, mengingat dia adalah tokoh terpandang di daerahnya. Gak ada catatan kriminal. Dan baru aja dapat penghargaan dari gubernur. Sidang berjalan berkali-kali. Pak Kang dipecat dari pekerjaannya, jadi tidak ada penghasilan sama sekali.
Semua saksi dimulai dari penjaga sekolah sampai ke dokter spesialis kandungan, semuanya memihak ke sisi kepala sekolah. Di sela-sela hari persidangan, Pak Kang mengajak anak-anak tersebut untuk main di pantai. Yendo bilang, dulu dia pernah ke pantai dengan orang tuanya saat dia masih belum tuli. Dulu dia mendengar debur ombak tapi sekarang tidak lagi. Mereka menghibur Yendo. Pak Kang menjawab, hal terbaik dan terindah di dunia tidak dapat dilihat dan disentuh, hanya bisa dirasakan dengan hati. Di sela-sela hari persidangan yang lain, profesor yang merekomendasikan Pak Kang tiba-tiba menghubungi dan ajak makan malam bersama. Ternyata di dalam ruang profesor tersebut ada pengacara dari kepala sekolah. Pak Kang ditekan untuk merelakan aja kasus itu dan akan diberi sejumlah uang yang jumlahnya gak sedikit. Tapi Pak Kang menolak dan pergi. Sidang terancam dihentikan karena masing-masing wali dari Yuri dan Minso menerima tawaran damai dari pihak lawan. Pihak lawan ngasih nominal uang yang gak sedikit, sehingga pihak keluarga mereka yang emang benar-benar berasal dari orang yang tidak mampu akhirnya memaafkan begitu aja. Minso yang tadinya dijadwalkan untuk bersaksi di sidang berikutnya dinyatakan gak jadi bersaksi karena pihak wali atau neneknya setuju damai karena sejumlah uang. Satu-satunya harapan hanya dari kasus Yendo. Pada hari terakhir sidang, Pak Kang menemukan bukti CCTV yang isinya adalah pelecehan Yuri. Pak Kang dan Eugene menyerahkan bukti itu ke pengacara mereka untuk kemudian diserahkan ke pihak jaksa. Hari terakhir sidang datang. Kepala sekolah dan kawan-kawan hanya dihukum paling lama 2 tahun penjara dan 1 tahun masa percobaan. Ternyata pihak pengacara mereka dan hakim juga tidak mendukung anak-anak itu. Minso yang sangat terguncang akhirnya pergi dari rumah Eugene dan mencari Pak Byung-ho untuk balas dendam. Akhirnya, mereka berdua tewas tertabrak kereta api bersamaan. Satu tahun kemudian, di akhir cerita, Eugene mengirimkan email kepada In-ho yang memutuskan pergi keluar daerah. Menonton film ini bisa membuat kita sangat geram, benci, ataupun murka
melihat fakta di lapangan yang sebenarnya. Di mana yang menang selalu orang yang berkuasa, uang, uang, dan uang. Dan dengan uang, hukum pun bisa dibeli. Sungguh sangat miris. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support dan menonton channel ini. See you to the next video. Bye-bye.